Siapa yang gak mau ngelihat responnya Raffi Ahmad sama JJ yang perkara kasus Shana angkat tangan? Aku gak mau lihat karena aku takut emosi. Raffi Ahmad minta maaf atas perselingkuhan adiknya, JJ Govinda nangis. Berita viral kali ini datang dari Raffi Ahmad dan JJ Govinda, guys. Setelah sekian lama bungkam atas kasus perselingkuhan yang menyangkut nama adiknya yaitu Shana Sadika, akhirnya Raffi Ahmad ini membuka suara lewat video bareng JJ Govinda terbaru ini, guys. Di dalam video bareng JJ Govinda tersebut, Raffi Ahmad ini tuh membahas tentang perselingkuhan adiknya yaitu Shana Sadika, guys. Di dalam video tersebut bareng JJ Govinda, Raffi Ahmad ini tuh membahas tentang perselingkuhan yang menyangkut Shana Sadika dan rumah tangga dari JJ Govinda ini, guys. Bahkan Raffi Ahmad ini tuh sempat menyatakan kalau dirinya ini tuh malu dengan kelakuan atau kasus yang sudah beredar gitu ya. Raffi Ahmad ini tuh malu dengan kasus Shana Sadika atau kelakuan Shana Sadika adiknya karena dianggap sangat mencoreng nama baik keluarga gitu loh, guys. Apalagi JJ Govinda ini kan termasuk teman dari Raffi Ahmad kan dulunya gitu loh, guys, sebelum jadi adik ipar gitu. Jadinya Raffi Ahmad itu merasa tidak enak hati dengan JJ Govinda ini gitu loh, guys. Raffi Ahmad ini berkali-kali meminta maaf kepada JJ Govinda atas kasus atau atas kelakuan adiknya ini gitu loh, guys. Bahkan sampai menangis gitu ya, sampai menitikkan air mata. Raffi Ahmad ini tuh kayak meminta maaf sekaligus berterima kasih gitu kepada JJ Govinda karena sudah memperlakukan Shahnaz dengan baik walaupun sudah disakitin gitu. Di dalam podcast tersebut JJ Govinda ini juga menjelaskan alasan-alasan dirinya kenapa tidak bisa memutuskan untuk bercerai dengan Shahnaz gitu ya. Selain dengan alasan anak-anak gitu kan, JJ Govinda ini juga merasa kalau rumah tangganya ini gitu kan, rumah tangganya itu tuh sedang diuji gitu loh, guys. Jadi mungkin JJ Govinda ini tuh kayak merasa dia harus menjadi imam yang baik gitu kalau misalnya ada ujian seperti ini gitu, guys. Pokoknya dalam podcast tersebut itu tuh sangat mengharukan gitu ya, karena Raffi Ahmad dan JJ Govinda itu saling nangis gitu loh, sama-sama nangis, kayak tersentuh aja kalau lihat videonya. Mungkin dengan video ini gitu ya, jadi kan menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen nih, kenapa kok pihaknya Raffi maupun JJ ini tuh kayak bungkam atau diem gitu ya dengan kasus yang sudah menghancurkan satu keluarga gitu. Kalau menurut aku sih di video tersebut tuh terlihat ada dua laki-laki hebat gitu ya, yang satunya menjadi sosok kakak yang baik, yang satunya menjadi sosok pria atau suami yang baik. Gimana nih menurut kamu? Lanjut di kolom komentar. Bingung sih. Cuma saya lihat Raffi Ahmad ini semuanya dijadikan konten gitu. Dari pernikahan, dari lahiran, dari ini itu. Serasa banyak sekali yang dijadikan konten, semua dalam kehidupannya dijadikan konten. Dan tidak teredukatifnya masyarakat kita, mereka malahan suka menontonnya gitu. Berseliweran di mana-mana, kehidupan pribadi ini, menghambur-hamburkan duit ini segala macamnya gitu. Kita sih nggak iri, ngapain iri kan gitu dengan rezeki orang lain. Cuma yang sudah keterlaluan saya rasa ini persoalan rumah tangga adiknya pun dijadikan sebuah podcast. Seharusnya malu dong. Kalau malu janganlah diumbar lagi, biar aja diam. Kemarin lebih bagus saya rasa. Kemarin lebih bagus diam tanpa harus klarifikasi ini itu tandanya kita merasakan ada sesuatu hal yang salah gitu. Kita tidak muncul ke publik dengan memblow up lagi itu, tapi ini dibuat lagi konten dengan suaminya dan suaminya menangis di depan kamera dan di-share ke publik. Waduh, menurut saya ini udah parah. Kok dijadikan hal-hal yang seperti ini nih konten gitu. Raffi Ahmad saya rasa perlulah dilihat-lihat juga apa yang mesti dijadikan konten, apa yang harus diumbar ke publik, apa yang harus diberikan ke publik gitu. Apalagi Anda adalah influencer yang lumayan followersnya sangat luar biasa. Seharusnya mulailah menata diri, memberikan hal-hal yang edukatif ke masyarakat di dalam pembuatan konten-kontennya. Itu saran saya aja. Bukan iri, bukan ini, tapi sangat disayangkan sekali nama yang begitu besar tapi tidak membawa efek positif bagi orang lain. Nanti ini malahan menjadi sebuah hal yang saya rasa blunder nantinya gitu. Jadi alangkah baiknya, alangkah bijaknya Anda mulailah membuat suatu konten-konten yang lebih edukatif, yang lebih mencerahkan gitu. Itu saran saya. Siapa yang gak mau ngelihat responnya Raffi Ahmad sama JJ yang perkara kasus Shana angkat tangan? Aku gak mau lihat karena aku takut emosi. Karena jujur ya, aku tuh memang suka sama Raffi Ahmad. Karena memang kan selama ini kalau dia ada berita miring, dia pasti ya udahlah nggak speak up, nggak apa. Cuman karena memang ini tentang adiknya dan keluarga adiknya, jadi mungkin ya
Dia cukup sedih lah, makanya dia speak up. Cuman tetap aja Zai, aku tidak mau melihat karena aku takut benci sama Raffi Ahmad. Karena aku suka sama Raffi Ahmad. Daripada emosi ya kan, ya udah mendingan saya nggak usah ngelihat. Jadi kalau misalkan dilewat FYP TikTok, saya langsung skip. Nah, saya nggak mau lihat. Karena sampai detik ini yang masih lewat ya berseliweran video-videonya, masih belum ada kata-kata permintaan maaf dari yang pihak bersangkutan. Akhirnya ada yang klarifikasi dari kubu geng Andara. Kirain gosipnya udah tenggelam guys. Jadi yang diomongin sama si pihak perempuan yang tersakiti itu berarti bener ya. Ada perselingkuhan di dalam drama ini. Tapi tips menanggulangi masalah tim Andara tuh keren loh. Dia punya cara sendiri loh. Jadi ketika orang lagi panas-panasnya keluar ya, jadi tim Andara diem. Jangan banyak bacot, udah diemin aja gitu loh. Jadi ketika mereka sudah diem, baru Andara klarifikasi. Di situ tips sih. Jadi netizen bisa menelaah mana yang benar, mana yang salah. Bagus. Tadi sekilas aku nonton podcastnya, di mana si suaminya si S itu pas tahu kejadian itu dia malah meluk si S. Dan dia bilang, kenapa kamu ngelakuin ini. Mungkin dipeluk-peluk gitu ya. Kenapa kamu ngelakuin ini gitu kali ya. Dan dia gak marah di situ. Dan dia ikhlas sudah mau melupakan kejadian itu. Ikhlas itu gak kayak membalikan telapak tangan, Wak. Mungkin saat ini dia ikhlas, tapi bulan depan kah atau nanti itu akan kebongkar lagi dan akan kebuka lagi lukanya. Karena luka pengkhianatan itu sulit sekali sembuh. Traumatik ada. Jadi ketika dia ngomong saya ikhlas, gak akan segampang itu. Gak segampang itu gitu pokoknya ya Wak. Ada luka batin pastinya. Dan pasti yang selingkuh itu pasti ada sebab. Yang memaafkan juga pasti ada sebab. Pasti ada faktor-faktor tertentu lah ya. Tapi salut sih untuk ketua geng Andara nih, AA, mau istilahnya mau menjadikan dia tuh tengah-tengah gitu, nggak kayak ya kalau ke si suaminya si S itu sebagai teman, ke si S-nya sebagai kakak. Jadi perannya bagus gitu. Tapi akhirnya kasus ini sudah klarifikasi antara dua belah pihak. Jadi biar dua belah pihak itu juga yang menyelesaikan. Kita hanya penonton ya. Semoga kita doain aja yang terbaik ya. Semoga suami istri ini semua menjadi suami istri lagi yang sakinah mawaddah warahmah. Terus ya mencintai anak-anaknya satu sama lain. Pernikahan tuh gampang banget, yang penting komunikasi, ngomong, sama ya jangan ada kebohongan, lebih baik jujur, ya nggak sih? Begitulah cinta, rumit, tapi yang ngenah gitu kan. Nemu kayak cowok kayak JJ nih kayaknya langka banget ya, punah. Cuman dia seorang yang masih yang tahu istrinya selingkuh, tapi dia masih peluk, boy. Kayak kalau di kejadian nyata ya, bukan suaminya yang ngamuk-ngamuk juga, semamaknya juga ngamuk-ngamuk, bisa dilempar itu istrinya pakai piring kali ya. Lah Cici malah meluk nanas. Punah banget cowok kayak gitu, padahal ganteng gitu ya, terus lagunya bagus gitu ya. Dia bisa aja dapet yang lain di luar sana ya, tapi dia lebih memilih mempertahankan. Sungguh luar biasa.